Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan mengadakan komparasi perbandingan antara akidah-akidah masyarakat tentang di mana Allah. Akidah Salafi yang mengatakan Allah di atas langit, kita bandingkan dengan akidah Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Akidah Asy'ariyah mutaakhirin atau Mu'tazilah dan Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak juga di bawah, tidak boleh ditunjuk. Akidah Wahdatul Wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Kita akan mengkomparasi secara argumentasi ditinjau dari sisi dalil, kemudian ditinjau siapa pendahulunya, bagaimana sesuai dengan logika atau tidak, dan bagaimana sesuai dengan fitrah manusia atau tidak. Kita mulai dari akidah Salafi. Akidah Allah di atas langit, dalilnya sangat banyak, ratusan dalil, bahkan sembilan mengatakan bal alfani 2000 dalil, ditinjau dari berbagai macam sisi pendalilan, seperti bahwasanya Al-Quran turun dari Allah, yang namanya turun dari atas ke bawah, bahwasanya malaikat juga turun dari perintah Allah ke bawah, malaikat melapor ke atas, melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Nabi SAW ketika menerima syariat salat naik ke atas, ya, dalam kisah Al-Mi'raj, sampai begitu dekatnya Nabi SAW dengan Allah, sampai seorang sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak, ya Rasulullah, apakah kau melihat Rabbmu? Ya. Nabi SAW mengatakan, nurun anna arahu, ya. Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana aku bisa melihatnya? Menunjukkan Nabi sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak di atas, Nabi akan mengatakan, emang yang bilang saya ketemu Allah siapa? Gampang. Ya, tapi Nabi membenarkan pertanyaan tersebut, Nabi tidak menyalahkan pertanyaan tersebut, dan Nabi mengatakan aku tidak bisa melihatnya karena ada cahaya yang menghalangi. Kemudian terlalu banyak dalil. Nabi SAW ketika berdoa mengangkat kedua tangan ke arah langit, dan Nabi SAW menunjuk Allah, Allahumma syhad. Allah Nabi tunjuk ke atas, kemudian tunjukkan kepada para sahabat. Ya. Kemudian di antara dalil bahwasanya hadis begitu banyak, bahwasanya Allah turun ke langit dunia, ya, namanya turun dari atas ke bawah untuk menerima permohonan hamba-hambanya di sepertiga malam yang terakhir. Di antara dalil tentang ketinggian Allah bahwasanya pada hari kiamat kelak penghuni surga akan melihat Allah seperti melihat rembulan. Kata Nabi SAW, innakum tarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sungguh kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak dengan mata kalian. Sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Ya, ingat, cara melihat disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentu dalil sangat banyak, hanya secuil yang saya sebutkan, perlu pembahasan pengajian tersendiri tentang dalil Allah di atas langit. Namun saya ingin tutup dengan perkataan Ibnu Rushd rahimahullah yang mengatakan bahwasanya syariat dibangun di atas dasar Allah di atas. Ya, kenapa? Karena syariat dibangun di atas Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menerima syariat salat di atas. Kemudian malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu dengan ke atas. Jika semua ini ternyata hanyalah tidak benar, kiasan, hanyalah majas, hanyalah dongeng belaka, kenapa Nabi tidak pernah beri isyarat meskipun sekali? Apakah dengan ratusan dalil seperti Nabi ternyata sedang menipu umatnya? Bahkan Nabi mengarahkan tangan ke langit, bahkan Nabi menunjuk dari langit ke bawah. Tentu seorang hendaknya berpikir tentang hal ini. Baik, kita berbicara tentang pendahulu akidah Allah di atas langit. Tentunya Nabi SAW dengan ratusan dalilnya, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf. Adapun siapa pendahulu salafi yang mengatakan Allah di atas langit? Namanya juga akidah salaf. Akidah salaf itu akidah yang disebahkan kepada salaf, dan ini adalah nama yang istimewa. Oleh karena tidak semua orang berani menisbahkan dirinya dengan berakidah salaf, karena ada konsekuensinya, ya. Kita mengatakan akidah salaf, kita punya konsekuensi. Harus kita buktikan bahwasanya akidah yang kita sedang junjung tinggi adalah akidah para salaf. Di depan saya banyak sekali buku, sebenarnya buku saya masih sedikit, ya. Ini semua buku-buku, semuanya ditulis sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dari abad ke-3 sampai abad ke-5, ya. Semuanya menjelaskan tentang bahwasanya Allah di langit. Saya tidak ada waktu, suatu saat saya akan bacakan satu persatu, tapi yang pertama adalah Kitabus Sunnah karya Ibnu Abi Asim yang wafat pada tahun 287 Hijriah. Kemudian juga Kitabus Sunnah Warad al-Jahmiyah karya Abu Abdurrahman Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, putranya Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 290 Hijriah, yang dia menukil perkataan Imam Ahmad tentang Allah di atas. Kemudian Ibnu Khuzaimah, seorang ulama Syafi'iyah, ya, yang wafat pada tahun 311 Hijriah, juga dalam kitabnya Kitabut Tauhid, ya, juga menjelaskan tentang Allah di atas. Kemudian ini ada manzumah kumpulan para ulama, ya, sampai sekitar abad sampai abad ke-8, ya, yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah, di antaranya menukil tentang Allah di atas, di antaranya
karya Ibnu Abi Daud dalam Haiyahnya. Ya, kemudian juga kitab ditulis oleh Abu Bakar Al-Ajurri yang wafat pada 360 Hijriah dalam kitab Syariah. Dia juga membuat bab tentang bahwasanya Allah di atas. Kita tidak ada waktu untuk membacanya. Ya. Kemudian Al-Ibanah, ya, karya Ibnu Battah Al-Ubkuri, ya, yang wafat pada tahun 387 Hijriah. Ini juga menjelaskan tentang Allah di atas. Kemudian kitab Ushulus Sunnah, ya, karya Ibnu Abi Zamainain yang wafat pada tahun 399 Hijriah, yang juga dalam bab sini menjelaskan Allah. Kemudian Al-Lalikai, ya, dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang wafat pada tahun 418 Hijriah, yang juga menukil 418 Hijriah, yang juga menukil ulama salaf, di antaranya mereka menukil tentang ijma' bahwasanya Allah di atas. Kemudian yang terakhir yang sempat ada di maktabah saya, tentunya buku masih banyak, ya. Ini sebagian saja. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, ya, akidahnya para salaf dan ashabul hadis, karya As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Di sini juga menukil ijma' bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian juga saya nukil dalam risalah saya, ya, risalah tesis magister yang sudah diterjemahkan, insyaallah diterbitkan, tentang penukilan ijma' bahwasanya Allah di atas. Di antara yang menukil ijma' bahwasanya Allah di atas adalah Al-Auza'i. Jadi bukan cuma para ulama mengatakan Allah di atas, bahkan mereka menukil ijma'. Yang menukil ijma' juga banyak, di antaranya Al-Auza'i yang wafat pada 157 Hijriah. Kemudian juga Ali bin Al-Madini menukil ijma' yang wafat pada 234 Hijriah. Kemudian Qutaibah bin Sa'id yang wafat pada tahun 240 Hijriah juga menukil ijma'. Kemudian Abu Zur'a Ar-Razi yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Lihat, ini abad ketiga. Juga menukil ijma' Allah di atas. Ijma' ulama, sepakat ulama Allah di atas. Ibnu Qutaibah yang juga wafat pada tahun 276 Hijriah, ini juga menukil tentang ijma' tentang Allah di atas. Abu Hatim Ar-Razi, ya, wafat 277 Hijriah, juga menukil ijma' bahwasanya Allah di atas. Utsman bin Said Ad-Darimi wafat 280 Hijriah, juga menukil ijma'. Zakaria As-Saji wafat 307 Hijriah, juga menukil ijma' ulama bahwasanya Allah berada di atas. Ibnu Khuzaimah tadi sudah kita bawakan bukunya, 311 Hijriah, juga menukil ijma'. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar juga menukil bahwasanya ijma' Allah berada di atas langit. Ibnu Battah tadi sudah kita sebutkan, kita bawakan bukunya, wafat pada tahun 387 Hijriah, menukil ijma' bahwasanya Allah berada di atas. Abu Umar At-Talamanki wafat 429 Hijriah, juga menukil ijma' bahwasanya Allah di atas. Abu Nuaim wafat 430 Hijriah, juga menukil bahwasanya ijma' Allah berada di atas. Abu Nasr As-Sijzi 444 Hijriah juga menukil bahwasanya Allah berada di atas, ijma' ulama. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni terakhir yang tadi kita sebutkan, ya, bahwasanya yang Allah, dia juga menukil 449 Hijriah wafatnya, menukil bahwasanya ijma' Allah di atas. Kemudian Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid juga menukil bahwasanya Allah berada di atas, yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Jadi maksud saya bukan cuma ulama yang mengatakan sekedar nama-nama ulama, bahkan mereka menukil ijma'.